Shalom, para lado HKBP Menteng dan pengurus remaja HKBP Menteng mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh jemaat, khususnya remaja yang hadir di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Allahnya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemuliaan, kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari Konvensi HKBP pasal 6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah.
Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan, walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini, kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang mempunyai orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, kita baca berbalasan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang yang kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat hari kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 19 ayat 1 dan 3. Terancam jiwaku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Warta Remaja. Shalom teman-teman remaja, berikut Warta Remaja di Minggu 4 April 2021. Mohon disimak ya. 1. Setelah kebaktian minggu ini, akan ada perayaan Paskah Remaja 2021. Jadi setelah kebaktian ini, jangan live dari Zoom ini ya teman-teman. 2. Minggu 11 April akan ada ibadah remaja seperti biasa, dan link Zoom akan dibagikan di grup ya teman-teman. 3. Kita akan merayakan ulang tahun PA di tanggal 30 April. Tungguin info selanjutnya ya. Demikian Warta Remaja minggu ini. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kami yang mengikuti ibadah di gereja ini, dan juga yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami sampaikan kepada kita semua, Shalom. Selamat Paskah dan salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ibadah remaja telah kembali kita laksanakan di tengah-tengah gereja kita. Dari sekian lama sudah kita ikut kepada ibadah orang tua.
Dan tak terasa, ternyata Paskah sudah datang kembali. Tahun lalu kita merayakan Paskah dalam rasa takut dan kecemasan yang luar biasa karena pandemi COVID-19. Dan tahun ini sudah semakin berangsur membaik, sekalipun masih ada rasa takut. Tapi marilah kita tetap berdoa, kita bersyukur sudah ada vaksin dan itu kita ikuti prosesnya. Kita tetap berharap bahwa kita akan kembali dapat bersekutu, beribadah di gereja ini seperti biasanya. Karena itu kami akan membacakan firman Tuhan yang ditetapkan kepada kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 16, dimulai dari ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan, kami membacakannya untuk kita. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Tema kita pada Paskah tahun ini, kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu antara Paskah dan Natal. Kita semua pasti tahu bahwa perayaan Paskah tidak pernah semeriah Natal. Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa? Sebenarnya kematian dan kebangkitan Yesus adalah 2 peristiwa yang tidak terpisahkan dari kelahirannya, dari Natal. Tetapi Natal telah dikomersilkan oleh dunia marketing.
komersialisasi Natal menjadikan Natal itu sangat meriah. Jadi Natal itu sangat meriah, tetapi juga sekaligus membuat makna Natal menjadi hilang. Jadi kalau kita ikuti, umumnya orang Kristen tidak fokus lagi untuk memaknai Natal sebagai kelahiran Yesus. Sehingga kita tidak pernah merayakan kelahiran Yesus secara sederhana. Tetapi justru perayaan Natal itu menguras banyak perhatian, menguras banyak energi, dan juga menguras banyak materi. Sesungguhnya kalau kita sadar bahwa Natal itu adalah merupakan peringatan di mana orang-orang Kristen seharusnya merenung. Kenapa Tuhan bersedia datang ke dunia ini melalui kelahirannya? Itu sebenarnya menjadi sebuah perenungan bagi kita. Jadi tidak hanya disibukkan oleh perayaan-perayaan yang begitu megah. Dan yang kedua sebenarnya, ketika kita merayakan Natal, itu juga sekaligus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Karena kita sudah dipersiapkan itu mulai dari minggu-minggu Advent. Nah, sebenarnya Paskah itu sudah dirayakan sejak orang-orang Kristen pertama. Bahkan jauh sebelum itu. Orang-orang Yahudi, Israel sudah merayakan Paskah. Kalau Natal itu baru muncul sekitar abad keempat. Atau sekitar tahun 300-an. Nah, kita harus menyadari dalam momen Paskah tahun 2021 ini, sesungguhnya Paskah itu adalah hari raya yang sangat penting bagi kekristenan. Akan tetapi karena pengaruh globalisasi, pengaruh komersialisasi, Natal menjadi perayaan yang glamor, serba mewah, dan kita tidak sadar menjadi kehilangan makna. Jadi supaya kita lihat itu. Padahal sesungguhnya yang membuat kita sangat bersuka cita tanpa membedakan yang tadi itu sudah kami sampaikan, bahwa kebangkitan Kristuslah sukacita besar bagi orang-orang Kristen. Itu sebabnya Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semua pemberitaan kami. Jadi momen sukacita terbesar orang Kristen itu sebenarnya adalah Paskah. Kristus bangkit untuk menyelamatkan kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada peristiwa Paskah, yaitu kebangkitan. Kebangkitan Yesus ditandai oleh dua tanda atau dua bukti. Tadi sudah kami bacakan, yang pertama kubur kosong. Kubur kosong. Seperti dilaporkan oleh Maria Magdalena yang pagi-pagi benar ke sana. Jadi itu fakta yang pertama, kubur kosong. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri bagi banyak orang. Tadi dalam khotbah yang kami bacakan ada 3 kali. Dan 2 kali kepada murid-muridnya. Itu yang 2 orang yang sedang dalam perjalanan keluar kota. Itu muridnya. Kemudian kepada yang 11 itu adalah muridnya. Tetapi dalam penampakan itu murid-muridnya justru yang tidak percaya. Kan itu. Yesus sudah berkomunikasi dengan mereka, tetapi mereka tidak percaya. Nah, dari tanda atau bukti kebangkitan ini, maka kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan dibangkitkan. Jadi berbeda dengan Lazarus. Lazarus dibangkitkan. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia benar-benar bangkit secara fisik. Nah,
Kita lihat tadi dari yang kami bacakan itu, alangkah susahnya orang percaya terhadap kebangkitan Yesus. Muridnya sendiri tidak percaya, apalagi dunia ini sampai sekarang. Alangkah susahnya mempercayai bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan dua bukti itu. Satu, kubur kosong, dan yang kedua, selama kurang lebih 40 hari dia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, sekarang firman Tuhan itu disampaikan kepada anak-anak remaja. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa bagimu makna kebangkitan Yesus? Apa makna kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita? Kematian dan kebangkitan Yesus, seperti kami sampaikan tadi, adalah dua peristiwa yang tidak terpisahkan. Artinya apa? Bahwa tanpa kematiannya tidak ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan Yesus, maka kematian akan menghancurkan pengharapan kita. Jadi itu jelas. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Tetapi tanpa kebangkitan Yesus, maka kematian akan menghancurkan pengharapan kita. Tidak ada lagi pengharapan. Oleh karena itu, kematian Tuhan Yesus Kristus memberikan sukacita kepada kita. Bagaimana anak-anak kami untuk menghayati itu? Kematian Tuhan Yesus adalah memberikan sukacita kepada kita. Karena apa? Karena melalui kematian Yesus di kayu salib, kita mendapat pengampunan. Kita mendapat pengampunan. Jadi kalau kita salah hari ini, kita berdoa, ya Tuhan ampunilah dosaku, kita diampuni. Itu karena kematian Yesus. Karena selama ini, sebelum itu terjadi, tidak ada itu. Itu sebabnya manusia yang jatuh ke dalam dosa itu diusir. Tetapi lewat peristiwa kematian Yesus, maka kita kembali mendapatkan pengampunan. Jadi jangan ragu untuk datang bersembah sujud minta pengampunan kepada Tuhan. Karena pengampunan itu telah kembali terbuka bagi kita di dalam Yesus. Artinya pintu kasih Tuhan selalu terbuka untuk memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Kemudian kebangkitan Yesus memberikan sukacita dalam pengharapan. Tadi kematian memberikan pengampunan. Kebangkitan Yesus adalah sukacita bagi kita karena memberikan pengharapan. Itu artinya bagi kita orang-orang percaya selalu terbuka pengharapan. Jadi anak-anak kami atau generasi penerus gereja ini juga menjadi sebuah sukacita besar bagi kita dalam kehidupan kita melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena melalui kebangkitan itu adalah membuka pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini gagal, jangan berhenti. Karena pengharapan terbuka di dalam kebangkitan Yesus. Itulah sukacita kebangkitan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita harus sadari bahwa perjalanan kehidupan boleh ditanya orang tua. Perjuangan kehidupan kita tidak selamanya sukses, tidak selamanya berhasil. Ada saat yang tertunda untuk kesuksesan. Kalau orang yang berpengharapan jarang itu menyebutnya kegagalan. Tapi kesuksesan yang tertunda. Karena apa? Dia memiliki harapan. Karena Yesus sudah bangkit bagi dia. Jadi ini adalah untuk mendopang perjuangan para anak-anak generasi muda dan generasi gereja di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah merupakan titik tolak yang mengubah sejarah perjalanan kehidupan kita. Jadi kita harus berpegang di situ. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah titik dasar bagi kita mengubah sejarah perjalanan kehidupan kita. Kebangkitan Yesus harus membaharui kehidupan kita. Kebangkitan Yesus harus membaharui cara berpikir kita. Kebangkitan Yesus harus membaharui cara berbicara kita. Kebangkitan Yesus yang menciptakan untuk bersopan santun.
Itulah sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu kebangkitan Yesus adalah merubah tindakan kita. Itulah sukacita kematian dan kebangkitan Yesus bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya Yesus sangat marah kepada murid-muridnya. Karena apa? Ada harapan yang harus disampaikan oleh Yesus kepada mereka sebagai murid. Yaitu yang kedua, itu yang kita lihat. Panggilan orang-orang yang percaya melalui kebangkitan Yesus. Ketika Maria Magdalena memberitahukan mereka tidak percaya, ketika melalui komunikasi Yesus dengan dua muridnya dalam perjalanan mereka juga tidak percaya, maka Yesus langsung datang ketika mereka sedang berkumpul. Dan sesudah mereka percaya, baru Yesus menugaskan tugas yang mulia bagi mereka. Dan itulah juga menjadi panggilan bagi setiap orang percaya kepada kita. Kepada generasi penerus gereja, kepada anak-anak remaja, panggilan orang percaya, panggilan kita melalui kebangkitan Yesus adalah panggilan untuk memberitakan Injil. Panggilan untuk memberitakan Injil. Setelah Yesus menemui murid-muridnya, lalu Yesus mengutus mereka. Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Yesus mengutus mereka untuk memberitakan berita sukacita. Apa inti pemberitaan Injil di dalam kebangkitan Yesus? Intinya apa yang kami sampaikan tadi, bahwa Yesus telah menang. Yesus telah menang. Dan kemenangan Yesus itu membuat kita menjadi orang yang bersemangat, membuat kita menjadi orang yang pantang untuk berputus asa di dalam menjalani kehidupan. Karena maut sendiri pun telah dikalahkan oleh Yesus. Kematian itu sendiri pun telah dikalahkan oleh Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus yang telah mengalahkan maut atau kematian itu, tentu dia juga akan menjadi orang yang memiliki semangat di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, itulah panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ada tiga tadi, dalam khotbah hari ini ada sebenarnya tiga topik. Yang pertama, Yesus menampakkan diri. Yang kedua, Yesus mengutus murid-muridnya. Dan yang ketiga, ayat 19 sampai 20, itu sebabnya itu dipotong. Yesus terangkat ke surga, kan nanti baru bulan Mei itu, hari kenaikan. Itu sebabnya itu dipotong sampai ayat 18, karena belum sampai di situ. Jadi panggilan kita sekarang adalah bagaimana kita melihat bahwa Yesus datang di dalam kehidupan orang percaya melalui kebangkitannya. Yesus datang. Dan kita telah diingatkan oleh Yesus tentang kebangkitannya melalui iman Thomas. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Kita kan tidak melihat kebangkitan Yesus lagi. Itu sebabnya Yesus telah mengatakan itu, supaya kita yakin bahwa Yesus juga hadir di dalam kehidupan orang percaya. Jadi bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada orang yang percaya, terhadap saya, terhadap saudara-saudara sekalian, terhadap kita semua yang percaya akan kebangkitan itu. Dan di dalam kepercayaan itu kita diutus, kita harus dibaharui, dan kita harus menunjukkan sikap yang percaya kepada Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi tidak boleh sama dengan yang lain. Kita harus benar-benar memiliki pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Semangat juangnya. Dia tidak takut karena dia memiliki Tuhan yang menyertainya. Kemudian penyerahannya terhadap Tuhan di dalam hidupnya. Masih ingat bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani? Kalau boleh janganlah. Janganlah. Tetapi apa kata Tuhan, kata Yesus kembali? Tetapi janganlah Tuhan kehendakku, kehendakmu lah. Jadi penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan karena apa? Karena kita percaya. Karena kita percaya. Itulah
yang mau kita lihat, yang mau kita maknai dari Paskah. Yesus telah memenangkan pertarungan dengan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan itu tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi begitu saja. Tetapi ada beberapa kali Yesus menyampaikan itu. Aku akan ditangkap, dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Artinya ini adalah sebuah rancangan yang sangat sempurna dari Tuhan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itulah Paskah adalah sukacita di dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Harus kita ingat, tadi murid-murid ketika mereka tidak percaya, Yesus marah atas kedegilan mereka. Jadi marah, Yesus marah kepada orang yang tidak percaya. Tetapi dia mengasihi orang-orang yang percaya. Mari kita lihat, mari kita percayai kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan mari kita rasakan kuasa kebangkitan Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita senantiasa menyerahkan kehidupan ini, perjuangan yang masih panjang ini di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Tetaplah setia kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami bersama dengan anak-anak-Mu, khususnya remaja Gerejamu HKBP Menteng. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa melindungi mereka, terutama dalam menjalani masa-masa pandemi COVID saat ini, yang masih dalam banyak keterbatasan. Ya Tuhan, mampukan mereka juga untuk senantiasa mensyukuri tatanan kehidupan baru yang sedang kami jalani saat ini. Mereka harus bersekutu di rumah dengan teman-temannya. Mereka juga harus mengikuti mata pelajaran dari rumah. Semuanya itu boleh membuat mereka semakin jauh dari harapan-harapan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tetapi karena kami percaya satu hal, bahwa Roh Tuhan bekerja melalui pelayanan gerejamu, melalui para orang tua atau orang-orang yang mengasihi mereka. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tetap menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya dengan tatanan baru dalam kehidupan kami saat ini. Kami juga mau berdoa untuk kelanjutan studi mereka. Biarlah mereka juga tetap serius, sekalipun lewat daring di rumah. Biarlah juga itu mereka tetap bertanggung jawab untuk menuntut ilmu, untuk mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Berkati juga para orang tua atau orang-orang yang mengasihi yang ada di sekitar mereka, untuk senantiasa tetap di dalam mengimani Tuhan, sehingga anak-anak ini tetap menjadi anak-anak yang percaya kepada penebusan Kristus dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih untuk persekutuan kami lewat ibadah remaja Paskah untuk tahun ini. Biarlah sukacita itu juga senantiasa ada di dalam anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat Paskah. Ya, kami hadir di sini, Parhalado dan juga pembina dan pendamping remaja, semuanya adalah untuk melayani dan menyemangati anak-anak kami untuk tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lewat momen Paskah pada hari ini, kami bersama-sama akan menyampaikan kepada anak-anak kami semua, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.